Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku yang telah saya resum, yaitu yang berjudul Organisasi Informasi Perpustakaan, di mana sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah, Ibu Dr. Sulastri MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Di sini sebelumnya izin terlebih dahulu, saya Alina Rizka Azhara dengan NIM 2300206 dari sesi 131. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu ada 4 bab. Yang pertama yaitu bab ke-6, yaitu mengenai information encoding dan metadata pada sistem berbasis komputer. Lalu pada bab ke-7 yaitu pengelolaan bahan pustaka. Selanjutnya pada bab ke-8 mengenai pengelolaan perpustakaan digital. Dan pada bab terakhir yaitu mengenai sistem temu balik informasi. Nah, pada bab yang pertama ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama yaitu information encoding. Nah, pada bagian poin yang A mengenai konsep dasar sistem pengkodean, di mana diibaratkan seperti orang pertama mendapatkan informasi utuh, orang kedua menerima informasi dari orang pertama, selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari orang pertama, orang kedua menyampaikan informasi kepada orang ketiga dan seterusnya begitu. Nah, biasanya informasi dari orang pertama ini dan ke orang keempat itu biasanya berbeda isi informasinya. Nah, sama halnya dengan komunikasi data, di mana kesalahan atau error menjadi masalah pada sistem komunikasi sebab dapat mengurangi kinerja dari sistem. Nah, untuk menjembatani solusi dari masalah tersebut diperlukan sistem komunikasi, sistem pengkodean. Nah, selanjutnya yaitu yang pada bagian poin B, di mana pada bagian poin B ini ada 4. Pada bagian poin B ini adalah pengelompokan karakter, di mana pada pengelompokan karakter ini terdiri dari 2 grup yaitu HSCII dan juga ABCDIC. Nah, karakter yang pertama yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kendali transmisi atau kendali pengiriman, di mana kendali pengiriman ini digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Nah, karakter yang digunakan untuk kendali pengiriman antara lain yaitu yang pertama ada SOH atau start of heading, lalu yang kedua ada STX atau start of text, lalu yang ketiga ada ITX atau end of text, lalu yang keempat ada EOT atau end of transmission, lalu yang kelima ada ENQ atau enquiry, lalu yang keenam ada ACK atau acknowledge, lalu yang ketujuh ada SYN atau synchronous, lalu yang kedelapan ada ETB atau end of transmission block, lalu yang kesembilan ada DLE atau data link escape. Selanjutnya karakter yang kedua yaitu kendali format. Ada 6 karakter yang digunakan juga, yaitu mengenai yang pertama ada BS atau black space, lalu yang kedua ada HI atau horizontal tabulation, lalu yang ketiga ada LF atau line fit, selanjutnya ada FT atau vertical tabulation, lalu ada FF atau from fit, dan yang terakhir ada CR atau carriage return. Nah, selanjutnya pada karakter yang ketiga mengenali kendali piranti atau device control, di mana ada device control 1, device control 2, device control 3, device control 4, dan kembali ke device control 1 dan device control 3. Nah, selanjutnya karakter yang terakhir yaitu pemisah informasi, di mana atau information separators. Nah, yang pertama yaitu ada US atau unit separators, lalu yang kedua ada RS atau record separators, selanjutnya ada GS atau group separators, dan yang keempat ada FS atau file separators. Selanjutnya adalah pada poin C mengenai macam-macam pengkodean data, di mana pada macam-macam pengkodean data ini yang pertama ada kode baudot atau CCITT alfabet nomor 2 telex code. Nah, yang kedua ada kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, lalu yang ketiga ada kode 4 atau kode 8, lalu yang keempat ada kode BCD atau Binary Coded Decimal, selanjutnya ada kode ABC
EBCD ID atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Lalu selanjutnya yaitu pada poin D mengenai penggunaan sistem pengkodean. Nah, pada penggunaan sistem pengkodean ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ya tentunya untuk mencirikan data atau memudahkan pengolahan. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan efisiensi memori. Lalu yang ketiga untuk menjaga fleksibilitas terhadap perubahan. Selanjutnya itu untuk perlu dirancang sekaligus pada saat perancangan struktur relasi. Dan yang terakhir yaitu perlu dokumen yang jelas. Nah, selanjutnya pada poin yang E yaitu penerapan pengkodean data untuk transmisi data. Nah, pada penerapan ini yang pertama yaitu ada cahaya sebagai media komunikasi, di mana alternatifnya yaitu menggunakan cahaya sebagai media komunikasi. Cahaya dimodulasi oleh sebuah sinyal carrier seperti halnya sinyal radio dapat membawa pesan maupun perintah yang banyak, hampir tidak terbatas, dan sampai saat ini belum ada aturan yang membatasi penggunaan cahaya ini untuk media komunikasi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu cara kerja remote inframerah, di mana pada cara kerja ini ada yang pertama pulse width code signal, lalu yang kedua ada space width code signal, yang ketiga ada shift code signal, lalu yang ketiga yaitu ada transmitter inframerah. Transmitter inframerah ini adalah digunakan baik untuk memancarkan data maupun sinyal suara. Keduanya membutuhkan sinyal carrier untuk membawa sinyal data maupun sinyal suara tersebut hingga sampai pada receiver untuk transmisi sinyal suara yang biasanya digunakan rangkaian voltage to frequency converter. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir pada poin keempat mengenai penerima inframerah. Nah, untuk aplikasi jarak jauh maka perlu adanya pengumpulan sinar termodulasi yang lemah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fotodioda yang sudah mempunyai semacam lensa cembung yang akan mengumpulkan sinar termodulasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pada bagian 2 mengenai data resource management. Pada data resource management ini pada poin pada data resource management ini yang pertama ada sumber data. Pada poin A, di mana secara logika dapat diatur dalam beberapa level data, yaitu pertama adalah karakter, yang kedua ada field, yang ketiga ada record, yang keempat ada file, dan yang terakhir ada database. Selanjutnya ada yang pada poin B yaitu mengenai struktur database, di mana pada struktur database ini yang pertama ada 5 struktur. Yang pertama ada struktur hierarki, yang kedua struktur jaringan, yang ketiga struktur relasional, lalu yang keempat ada struktur multidimensional. Yang lalu selanjutnya yaitu ada struktur berorientasi objek. Nah, yang pada poin C yaitu adalah evaluasi struktur database, di mana pada evaluasi ini struktur data hierarki digunakan untuk memprosesan transaksi yang bersifat rutin dan terstruktur dan dapat dengan mudah disajikan dari sejumlah record yang memiliki hubungan hierarki. Nah, lalu pada poin D itu mengenai pengembangan database, di mana pada pengembangan database ini organisasi-organisasi besar biasanya menyerahkan kontrol pengembangan database perusahaan kepada database administrator atau DBAS dan spesialis database lainnya. Nah, delegasi ini memperbaiki integritas dan sekuritas terhadap database organisasi. Nah, lalu selanjutnya pada poin yang E itu mengenai mengelola sumber data. Data merupakan sumber daya vital organisasi yang perlu dikelola seperti aset penting bisnis lainnya. Nah, di zaman ini tidak ada perusahaan yang dapat bertahan atau mencapai sukses tanpa data yang berkualitas mengenai operasi internal mereka dan lingkungan eksternal. Nah, yang selanjutnya pada poin yang F mengenai tipe-tipe database. Pada tipe-tipe database ini ada yang pertama operational database, yang kedua analytical database, yang ketiga yaitu ada database warehouse, lalu yang keempat ada distributed database, lalu yang kelima ada hypermedia database on the web, lalu yang keenam ada navigational database. Lalu yang ketujuh in-memory database, yang kedelapan document oriented database, yang kesembilan real-time database, dan yang kesepuluh relational database. Selanjutnya adalah data warehouse, di mana yaitu data warehouse menyimpan berbagai data yang telah diekstraksi dan diambil dari berbagai database operasional.
Selanjutnya adalah data mining, merupakan penggalian data yang tidak dapat diperoleh melalui pelaporan dan dianalisis untuk mengungkapkan pola dan hubungan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pada poin yang I, yaitu pemrosesan file secara tradisional, di mana ada 4 tahap. Yang pertama itu data redundansi atau penumpukan data, yang kedua yaitu kekurangnya integrasi data, yang ketiga yaitu ketergantungan data, dan yang terakhir ketidakkonsistenan data dan masalah keamanan data. Selanjutnya yaitu pada poin yang J, yaitu pendekatan manajemen database, di mana yang pertama yaitu database manajemen sistem. DBMS adalah software utama dalam pendekatan manajemen database. Software ini mengendalikan pembuatan, pemeliharaan, dan penggunaan software organisasi dan end users. Selanjutnya yaitu database interrogation, atau end user menggunakan database untuk meminta informasi dari database dengan menggunakan fitur query atau report generator. Nah, selanjutnya itu pada bab yang ke-7, yaitu mengenai pengelolaan bahan pustaka, di mana pada yang pertama itu pada bagian pertama itu penentuan subjek dan klasifikasi bahan pustaka. Yang pertama pada poin A, prinsip-prinsip dasar tajuk subjek, yang mana yaitu pada prinsip ini ada penggunaan bahasa Indonesia, satu istilah untuk semua, lalu yang ketiga berorientasi pada kebutuhan pembaca, dan yang keempat yaitu istilah Indonesia versus istilah asing, lalu yang kelima penggunaan istilah yang spesifik, dan yang keenam penggunaan istilah yang biasa digunakan, dan yang ketujuh penggunaan transliterasi. Nah, selanjutnya yaitu pada yang B, pemilihan tajuk nama seseorang, di mana yang pertama adalah pengarang. Bagaimana cara menulis nama dengan pengarang tunggal, pengarang ganda, pengarang lebih dari 3, karya editor, karya anonim, karya kumpulan, dan juga karya campuran. Lalu yang C itu penentuan bentuk tajuk nama orang. Yang pertama juga ada nama tunggal, yang kedua ada nama diri dengan nama keluarga, yang ketiga nama ganda yang tidak jelas unsur keluarga, lalu yang keempat nama diri dari sisipan, lalu yang kelima yaitu nama yang diakhiri dengan inisial, dan yang keenam yaitu nama ganda dan tanda hubung. Selanjutnya adalah pada bagian yang kedua yaitu pengolahan bahan pustaka terotomasi menggunakan SLIMS. SLIMS adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan. Nah, selanjutnya pada bagian yang A yaitu beberapa fitur SLIM. Yang pertama yaitu adalah online public access catalog atau yang kita kenal dengan OPAC. Selanjutnya adalah thumbnail. Yang ketiga adalah mode penelusuran media. Yang keempat ada detail record. Yang kelima ada manajemen data bibliografi. Yang keenam ada manajemen master file. Yang ketujuh ada sirkulasi dengan fitur. Yang kedelapan adalah manajemen keanggotaan. Yang kesembilan ada inventarisasi koleksi, dan yang ke-10 adalah laporan dan statistik. Selanjutnya adalah pada poin yang B, yaitu mengenai input data deskripsi fisik buku, di mana pada bagian ini software SLIMS ini sudah pula menyediakan fasilitas untuk pencetakan label yang dimungkinkan mempermudah pustakawan untuk labelisasi pustaka. Selanjutnya yaitu pada poin yang C mengenai pencetakan label buku. Pada pencetakan ini sama halnya dengan mencetak label biasa. Lalu selanjutnya yaitu pencetakan barcode buku, di mana pada software SLIMS juga disediakan fasilitas untuk pencetakan barcode yang dimungkinkan mempermudah pustakawan untuk memberikan barcode atau kode berupa garis-garis tentang data pustaka yang diproses. Selanjutnya yaitu mengenai pencetakan katalog. Nah, selanjutnya yaitu pada bab ke-8 mengenai pengelolaan perpustakaan digital, di mana pada bagian yang pertama yaitu manajemen Intel Digital Library, di mana pada poin yang A mengenai manajemen perpustakaan, mengenai peran dan fungsinya, di mana pada bagian ini Suwarno tahun 2015 mengemukakan dalam bukunya tentang fungsi perpustakaan. Yang pertama fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi administrasi, fungsi rekreatif, dan sosial serta riset. Nah, selanjutnya pada poin yang B mengenai berpikir tentang perpustakaan ideal. Nah, istilah perpustakaan secara umum tampaknya tidak lagi dipersoalkan, mengingat beberapa buku juga disinggung mengenai hal ini.
Nah, hanya saja sepintas dapat dilihat bahwa perpustakaan adalah suatu unit kerja yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun berupa buku non-book atau non-book material. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadikan perpustakaan itu ideal yaitu adalah dengan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat dan baca seseorang. Nah, selanjutnya pada poin yang C itu mengenai manajemen perpustakaan digital, di mana pada manajemen ini teknologi informasi itu mampu menyalurkan data dalam jumlah sangat besar dan waktu sangat cepat, berupa berbentuk suara, gambar, teks, ataupun data dalam multimedia. Nah, erat kaitannya dengan hubungan kerja yang sama saling dapat memanfaatkan sumber daya tadi. Nah, beberapa hal yang dapat mendasari pemikiran tentang perlunya digitasi perpustakaan yang pertama yaitu pengembangan teknologi informasi di komputer semakin membuka peluang-peluang baru bagi pengembangan teknologi informasi perpustakaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, perpustakaan sebagai lembaga edukatif, di mana informatif, preservatif, dan rekreatif. Lalu yang ketiga, dengan fasilitas yang ada, digitasi perpustakaan ini, maka koleksi-koleksi yang ada dapat dibaca dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan terakhir, volume pekerja perpustakaan mengelola puluhan ribu hingga ratusan ribu bahkan bisa jutaan koleksi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai yang kedua, prinsip-prinsip perpustakaan digital, di mana ada dua prinsip adalah yang pertama, koleksinya meliputi materi dari berbagai sumber. Yang kedua, pemakai harus disajikan suatu pandangan homogen dan beragam sumber. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bagian kedua yaitu apa itu authority control, authority file, di mana authority control ini adalah proses pengendalian atau pengawasan tajuk-tajuk yang bertujuan untuk meningkatkan temu kembali retrieval. Selanjutnya itu authority file, di mana authority file ini adalah sarana atau alat bantu pengendalian tajuk, nama orang dan badan korporasi adalah seperti daftar tajuk nama pengarang, daftar tajuk nama badan korporasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian ketiga mengenai pengawasan bibliografi. Pada terbagi atas dua poin, yaitu poin yang pertama adalah perkembangan pengawasan bibliografi. Nah, pada perkembangan ini sudah sejak abad ke-19 yang lalu ada upaya untuk merealisasikan gagasan pengawasan bibliografi universal. Tokoh terkenal yang menjadi perintis gerakan pengawasan bibliografi ini adalah Paul Otlet dan Henry Lafontaine. Nah, selanjutnya itu pada poin yang kedua yaitu mengenai standar-standar bibliografi internasional. Pada standar ini, yang pertama yaitu unsur-unsur yang dapat didata ini dapat dikelompokkan menjadi 4, itu data yang berkaitan dengan kepengarangan, yang kedua data yang mendeskripsikan dokumen, yang ketiga yaitu nomor atau kode identifikasi dokumen yang unik, dan yang keempat adalah data yang berkenaan dengan isi subjek atau peningkatan subjek. Nah, selanjutnya itu pada bab yang ke-9 atau bab terakhir mengenai sistem temu balik informasi. Pada bagian 1 yaitu pengetahuan dasar sistem temu kembali informasi. Pada bagian yang A atau bagian pertama adalah cara kerja information retrieval. Nah, cara kerja ini yaitu mengenai yang pertama adalah modul sistem temu kembali informasi ini menentukan detail sistem temu kembali information yang meliputi representasi dokumen maupun query. Fungsi pencarian retrieval function dan notasi kesesuaian dokumen terhadap query. Salah satu model sistem temu kembali informasi yang paling awal digunakan adalah model Boolean. Nah, selanjutnya itu pada poin yang kedua, poin B atau poin kedua mengenai masa depan information retrieval. Pada ini nih ada beberapa kemungkinan cara kerja information retrieval yang mungkin akan terjadi di masa depan. Yang pertama, kemungkinan adanya proses pencarian menggunakan suara menggantikan ketikan tangan. Yang kedua, kemungkinan fitur tambahan pada Google Maps yaitu video live streaming. Yang ketiga, kemungkinan apabila wajah kita dipotret secara langsung pada mesin pencari.
hasil pencari langsung, dapat mengidentifikasi dan menampilkan hasil pencarian, dan yang terakhir kemungkinan menampilkan data riwayat seorang selama mengakses internet. Dan selanjutnya yaitu pada poin yang kedua mengenai perkembangan teknologi informasi perpustakaan. Yang pertama yaitu ada teknologi barcode. Barcode adalah susunan garis vertikal hitam dan putih dengan ketebalan yang berbeda. Sangat sederhana tetapi sangat berguna. Selanjutnya yaitu pada poin B adalah teknologi radio frequency identification atau RFID. Pada RFID ini adalah radio frequency identification adalah teknologi identifikasi berbasis gelombang radio. Teknologi ini mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung. Dan selanjutnya yaitu ketersambungan pada poin C. Ketersambungan ini yaitu adalah komunikasi kecil, telekomunikasi atau jaringan dapat dihubungkan dengan suatu hal yang lebih besar. Nah, ketersambungan atau connectivity ini yaitu kemampuan untuk menghubungkan komputer dan telepon melalui sambungan telekomunikasi pada peralatan dan sumber informasi lain. Selanjutnya itu pada poin D mengenai informasi dalam menghadapi tantangan global. Nah, informasi dalam menghadapi tantangan global ini tentunya globalisasi informasi adalah yang sudah berlangsung merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, berdasarkan gambaran, siapapun yang mampu menguasai informasi, mulai dari mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan dengan cepat, menjangkau wilayah, serta skala yang besar, maka ia akan berkuasa pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Nah, pada poin yang terakhir mengenai perpustakaan gateway, di mana perpustakaan gateway ini adalah sebuah idealisme baru menyeruak di dunia pendidikan tinggi Yogyakarta. Nah, 6 perguruan tinggi sepakat bekerja sama mengembangkan sistem STEM interkoneksi perpustakaan digital. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai buku yang sudah saya resum ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.